Pak Bambang, begini Pak Bambang, saya sudah begini Pak Bambang, datang ke BBWS Seraya Opak, Pak. Ketemu juga para pimpinan di sana, saya sampaikan persoalan big water di Kebumen, yang sampai sekarang, walaupun surat sudah sampai ke Pak Presiden ya dan Pak Gubernur dan sebagainya ya, Pak HMSI Kebumen, Pak Joyo. Saya mencoba aktif ke BBWS Seraya Opak ya di Jogja Pak. Mereka prinsipnya bisa Pak, tetapi dengan syarat ini harus ada pengalihan aset dulu Pak. Waternya yang punya mereka diserahkan ke mereka, ya, kemudian mereka baru bisa memperbaiki. Di sana kebetulan ada Pak breakwater yang dibangun oleh BBWS Seraya Opak, berseberangan dengan yang breakwater yang ada di tempat kami, itu untuk 400 meter saja, Pak, itu 500 miliar Pak biayanya, karena memang luar biasa. Prinsipnya BBWS siap membantu untuk memperbaiki breakwater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memotret pemulihan ekonomi, dinamika politik, dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Jawa Tengah. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Insinyur Fendiawan MSc, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Kabar baik, alhamdulillah, Pak Bambang. Iya. Sebenarnya saya sudah ingin mendengar beberapa hari yang lalu, yaitu ketika ada peristiwa nelayan di Kota Tegal itu demonstrasi rame-rame ya dalam rangka memprotes atau tidak puas karena proses pengurusan perizinan yang begitu lama. Akibatnya mereka pulang dari melaut, kapalnya menumpuk di pelabuhan sampai 600 kalau tidak salah, dan itu sampai menyebabkan ada 16 kapal yang terbakar. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan sebenarnya apa ini yang sedang terjadi. Monggo, Pak. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Akan saya coba jelaskan secara bertahap. Jadi awalnya begini Pak Bambang, pada tanggal 13 Januari 2022 ini di Kota Tegal, itu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyediakan sosialisasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengawasan sumber kelautan perikanan. Nah, dari hasil sosialisasi tersebut diminta seluruh kapal yang sedang berlayar, kapal tangkap, untuk kembali ke pelabuhan perikanan. Kenapa demikian? Karena ini dalam rangka peralihan perizinan dari dokumen cantrang ke perizinan tangkap jaring tarik berkantong. Hanya dikasih waktu 10 hari, dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 24 Januari. Nah, kalau tidak, nanti akan dilakukan sanksi hukum lah Pak ya, bagi kapal-kapal yang melanggar. Karena begini Pak Bambang, berdasarkan Permen KP nomor 18 tahun 2021 ya, tentang jalur penangkapan ikan, di pasal 7 disebutkan 789 bahwa alat tangkap cantrang itu sudah dilarang. Di pasal 25 yang diizinkan adalah jaring tarik berkantong. Permen KP ini diberlakukan mulai tanggal atau diundangkan ya tanggal
tanggal 18 Juni 2021. Ya. Kemudian mulai bulan Agustus sebenarnya Kementerian Kelautan Perikanan sudah sosialisasi juga Pak kepada semua pemangku kepentingan, khususnya pemilik kapal, tapi nampaknya kok ya belum ada yang gerak. Nah, akhirnya kemarin tanggal 13 Januari di Kota Tegal ada sosialisasi yang dilanjutkan di Kabupaten Pati tanggal 14 Januari. Nah, tadi kapal diminta untuk kembali ke pangkalan. Sehingga dalam jumlah banyak, ya ratusan kapal tadi seperti Pak Bambang sampaikan di Kota Tegal, Batang, di Rembang dan di Pati semua kapal ngumpul Pak. Itu Pak Bambang. Jadi kalau menurut saya wawancara dengan Ketua HNSI, mereka mengatakan sebenarnya nggak ada masalah Pak. Ini nelayan sudah bersedia pemilik kapal itu untuk mengganti menjadi jaring tarik berkantong gitu ya. Jadi sudah nggak ada masalah. Ini sebenarnya tinggal masalah proses perizinan itu yang begitu lama itu yang dikeluhkan. Gimana Pak itu? Betul sekali Pak Bambang. Jadi kalau dari database di Kementerian Kelautan Perikanan itu jumlah kapal ya yang cantrang ini ada 874 kapal Pak. Ya. Ya ini kalau bisa saya sampaikan di Kota Tegal ada 321 kapal, Kabupaten Batang 143 kapal, Kabupaten Pati 175 kapal, Kabupaten Brebes 21 kapal dan di Rembang cukup banyak ada 207 kapal. Ya. Kemudian ada yang di luar, pemiliknya ini di Jawa Timur maupun DKI ada 7 kapal. Nah, tentunya karena ini peralihan dari cantrang ke jaring tarik berkantong diurus dari awal, Pak. Pertama, tentunya para pemilik kapal harus mengurus SIUP, surat izin usaha perikanan lewat OSS, Pak. Ya. OSS RBA, aplikasinya Silat, ini ada di Ditjen Perikanan Tangkap dan sudah berjalan. Nah, setelah nanti muncul SIUP baru dilakukan cek fisik kapal. Nah ini mungkin yang disampaikan oleh Pak Riswanto mungkin ya Pak. Ya. Cek fisik kapal perikanan. Nah petugas dari kementerian sudah turun, tetapi mungkin karena jumlahnya juga yang tidak banyak, ya, tapi tetap mereka bekerja untuk mengerjakan 874 kapal dalam waktu bersamaan kan juga tidak. Pak Bambang di 4 lokasi sehingga tentu tim bergerak dari satu kota ke kota lain. Tapi tetap mereka bekerja. Nah, setelah cek fisik kapal selesai, muncullah yang kedua adalah persetujuan surat persetujuan pengadaan kapal baru. Mohon P2SP. Jadi persetujuan pengadaan kapal perikanan P2KP, Pak. Ya. Setelah tahapannya Pak, setelah SIUP, kemudian cek fisik kapal, kemudian diajukan P2KP atau persetujuan pengadaan kapal perikanan. Setelah itu baru nanti dilanjutkan lagi dengan penerbitan buku kapal perikanan (BKP). Ya. Nah, setelah ini selesai, muncullah CP, surat izin penangkapan ikan jaring tarik berkantong. Baru nanti Syahbandar bisa mendapatkan izin. Persoalannya Pak Bambang, ini banyak pada saat pengukuran kapal, Pak. Ya. Jadi setelah cek fisik kapal, kemudian menjadi persetujuan pengadaan kapal perikanan ini karena prosesnya juga agak lama dan saya sudah berkomunikasi dengan Pak Direktur Pak Mansur. Alhamdulillah tim sudah turun ke lapangan dan hari ini saya dapat informasi 874 kapal itu sudah selesai Pak diperiksa seluruhnya. Ya. Nah terakhir saya dapat informasi jumlah surat izin penangkapan ikan atau CP ini sebanyak 187 kapal sudah ada izinnya. Sehingga mereka bisa melaut. Itu Pak Bambang. Nah, sebelumnya apakah nggak diperhitungkan Pak bahwa itu akan membutuhkan waktu yang lama gitu sehingga nelayan merasa dirugikan karena waktu dari mereka itu kan waktu untuk mencari nafkah gitu ya. Betul sekali Pak Bambang, betul sekali. Nampaknya tentunya kita tidak siap dengan ratusan kapal dalam waktu yang bersamaan pada tempat yang sempit. Kejadian 16 kapal terbakar ini ada di
kolam pelabuhan Pelindo 3 di Kota Tegal. Iya. Tegal itu ada dua, Pak. Ada dua pelabuhan, Pak Bambang. Satu pelabuhan perikanan pantai Tegal Sari, Ya, ini kami, ya. itu juga ada 400-an kapal. Kemudian juga ada di Pelindo 3, ya, punya Pelindo 3 itu juga ada sekitar 100 kapal. Ya. Nah, terjadilah percikan api, mungkin Pak Bambang sudah dengar ceritanya, ada kapal Kursen kalau tidak salah yang korslet, Pak. Ya. Kemudian kapal ini sudah membawa perbekalan penuh, termasuk solar. Cek, satu kapal terbakar, Pak. Terjadi jam 4:30 subuh karena kondisi padat di kolam pelabuhan dan tidak ada penjaga kapal, sehingga karena ini dari kayu cepat merambat dan para pemain tidak sempat juga menggeser kapal-kapalnya, sehingga terjadilah kebakaran 16 kapal. Di sisi lain tentunya ini karena kesediaan armada barang terbatas juga mungkin ya di lokasi pelabuhan, ini pelajaran buat kita agar terjadi tidak terulang. Sebenarnya itu Pak, jadi memang betul sekali kasus kebakaran karena memang terpicu oleh lokasi yang sangat terbatas. Jadi itu yang menurut saya juga unik ya. Jadi artinya kapal yang berdesaan itu risiko untuk timbulnya kebakaran itu cukup besar. Dan itu pernah terjadi pengalaman juga di Juwana, itu juga pernah terjadi, Pak. Betul sekali, Pak. Betul Juwana, Pak. Betul. Iya, apakah hal semacam ini juga tidak diantisipasi supaya pengumpulan yang padat itu tidak terjadi gitu? Ya betul Pak Bambang. Jadi terkait dengan terjadinya pengumpulan, kan begini Pak Bambang. Di tahun-tahun sebelumnya, kepadatan kapal terjadi menjelang hari raya, seluruh kapal kembali. Cuma kasus yang kemarin ini adalah karena ada perintah dari Pak Dirjen agar kapal kembali ke pangkalan, kemudian ya terjadi kebakaran seperti kemarin. Ini pelajaran buat kita agar kesiapan apar atau alat penembakan portable yang di atas air berupa perahu maupun juga yang mobile dan juga eco hidran perlu sekali di 4 pelabuhan ini. Dan kami insya Allah juga akan menganggarkan Pak di beberapa pelabuhan untuk kesiapan kebakaran. Ini memang perlu antisipasi Pak dalam jumlah banyak pada waktu yang bersamaan dengan ukuran kapal yang cukup besar. Pak, menarik. Jadi proses untuk mengeluarkan izin dari 874 kapal ini sudah selesai. Bahkan 187 sudah mendapat surat izin penangkapan ikan, Pak, ya kira-kira itu ya. Ya, 187. Apakah lainnya itu kan tinggal berarti formalitasnya, Pak? Apakah mereka juga boleh melaut sambil menunggu CP-nya keluar itu? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, Pak Bambang. Jadi nelayan Jawa Tengah berkomitmen Pak untuk mengurus dokumen kapal. Kemarin tanggal 8 Februari kemarin, Pak Gubernur ada audiensi dengan Wali Kota Tegal, Pak. Mungkin Bapak sudah dengar juga audiensi dengan Pak Ganjar, Pak Wali Kota, dan Pak Gub langsung telepon dengan Pak Menteri dan insya Allah Pak sudah ada solusi dalam waktu dekat. Mudah-mudahan usul Pak Ganjar terkait dengan penerbitan SKM atau surat keterangan melaut segera bisa diterbitkan oleh Kementerian. Ini untuk mengurai Pak, mengurai kepadatan kapal di pelabuhan, sekaligus juga memberikan kesempatan pada nelayan untuk berlayar sampai Hari Raya Idul Fitri. Pak. Dan draft sudah di Pak Sekda. Insya Allah dalam waktu dekat Pak Gub menandatangani, nanti akan kami antar langsung ke Pak Menteri, ke PU-nya Pak Menteri, mudah-mudahan waktu dekat Insya Allah sudah ada solusi jangka pendek Pak. Jangka pendek agar nelayan bisa melaut sampai nanti menjelang Lebaran. Jadi kira-kira kapan Pak mereka sudah diizinkan boleh melaut itu?
atau tidak usah menunggu itu mereka sudah boleh jalan? Begini Pak, jadi kapal-kapal yang sudah ada CP-nya yang 187 silahkan melaut, dan Syah Bandar kami sudah standby di Tegal menyiapkan surat persetujuan belayar Pak ya, bagi pesawat untuk melaut, jadi sudah silahkan. Nah, bagaimana pertanyaan dengan yang sisanya ini Pak Bambang ya? Tentunya begini Pak Bambang, kami juga harus menunggu surat dari ini Pak Gubernur, kalau sudah tanda tangan akan kita antar langsung ke kementerian. Nah, kita tunggu nih Pak Menteri, prinsipnya Pak Menteri sudah secara verbal menyampaikan setuju, tapi hitam di atas putih Pak. Kita tunggu dari beliau sebagai dasar teman-teman di Syah Bandar Pelabuhan Perikanan untuk menerbitkan surat persetujuan belayar sebagai pengganti CP yang sedang diproses. Jadi intinya tetap harus menunggu Pak ya? Ya bersabarlah, mungkin insya Allah. Kami memantau terus Pak, kami memantau terus, hari ini juga kami tanyakan kami coba dipantau, Bu Asisten sudah oke, di Pak Sekda mudah-mudahan di Pak Gub clear, minggu ini juga akan kita antar. Secepatnya Pak, harapan saya ya secepatnya ini bisa terbit, walaupun secara verbal Pak Menteri sudah menyatakan siap, tapi kan tentu harus ada hitam di atas putih ya Pak, sekali lagi untuk bukti kepada teman-teman di lapangan. Ya, kira-kira bisa minggu ini atau belum bisa Pak minggu ini Pak? Ya secepatnya lah Pak, saya inginnya secepatnya, tidak beradanya hari. Hari ini pun Pak Gub sudah tanda tangan, mungkin juga kami besok sudah bisa berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan langsung ke TU-nya Pak Menteri agar beliau secepatnya bisa menerbitkan semacam tadi surat keterangan melaut atau SKM untuk satu trip perdagangan ikan. Nah ini Pak Bambang, nelayan tadi udah oke nih, diberi kelonggaran. Pasca itu Pak, kalau ada yang belum mengurus lagi, nah ini tentunya harus ada juga, pemerintah sudah membuka peluang Pak ya, sudah memberikan kelonggaran. Mohon maaf, mohon izin, pemilik kapal, pengurus kapal juga harus aktif Pak. Karena saya dapat informasi juga dari teman-teman di kementerian, ketika cek visi kapal sudah selesai, mereka tidak mau ngurus CP-nya Pak. Jadi mereka pasif. Ini pasif juga Pak. Kasus di Rembang, Pak. Kasus di Rembang itu karena mengapa mereka tidak mau mengurus surat izin penangkapan ikan, karena uangnya masih ada di TPI Pak. Ada di TPI, bakul ikan, dan mereka mendapat uang. Karena untuk menerbitkan CP harus membayar PNBP. Beda dengan Tegal Pak. Kalau Tegal case by case, orang per orang bisa selesai Pak. Mereka bisa. Tapi kalau yang di Rembang ini saya tidak tahu, keuangannya mungkin masih harus menunggu pembayaran dari bakul ikan. Ini informasi yang saya dapat dari Dampo Awang di Kabupaten Rembang. Nah, itu memang PNBP-nya cukup berat Pak, cukup mahal. Iya Pak Bambang, PNBP memang sudah ada PP 85 2021 ya. Pak Bambang juga sudah sendiri, kemudian juga turunannya Pak Permen KP 8 dan 87 yang kemudian direvisi Pak karena dia masih terlalu tinggi menjadi Permen KP 98 dan 97. Terkait dengan PNBP ini memang saya dengar teman-teman sudah menerima Pak, teman-teman nelayan yang menerima, walaupun saya dengar ada juga yang masih mungkin keberatan. Tapi memang kalau kita lihat 3 program utama dari kementerian adalah satu peningkatan ekspor ya Pak dari tangkap dan budidaya, kemudian juga ada peningkatan PNBP ya. PNBP juga ini yang menjadikan salah satu dari Pak Menterinya. Kalau kita lihat sebenarnya Pak Bambang, harga-harga ikan tersebut awalnya kan diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan di tahun 2011. Harga patokan ikan sudah cukup lama sehingga dipandang mungkin sudah 10 tahun ini direvisi menjadi harga yang baru. Dan itu pun sudah dinegosiasikan dan dikomunikasikan dengan para stakeholder kelautan perikanan di Indonesia ya Pak, karena KKP kan bicara secara nasional dan angka sudah disepakati Pak.
Jadi kurang lebih kalau untuk jaring tarik berkantong 1,6 juta Pak. Ya. Per GP untuk kapal di atas 30 ton. Pak, saya ingin bertanya mengenai tren, Pak. Artinya tren apa pendapatan atau income dari sektor perikanan tangkap ini seperti apa, Pak? Terutama di Jawa Tengah. Ya kalau bicara tren penangkapan ikan Pak, sampai saat ini juga aktivitas penangkapan ikan masih berjalan juga Pak. Ya. Kalau sekarang memang karena cuaca Pak, kita pantau juga nih beberapa kapal-kapal memang tidak berlayar karena gelombang yang memang kondisi ini sedang informasi dari BMKG di angka 2,5 sampai 4 Pak. Jadi untuk kapal-kapal kecil memang mereka stay dulu Pak, menunggu. Ya. Tapi untuk yang kapal-kapal berukuran besar ya mereka bisa berlayar. Jadi yang terjadi adalah mungkin kekosongan Pak. Jadi Pak Bambang mungkin bisa dapat saya sampaikan bahwa dengan adanya kebijakan ini dan juga cuaca yang kondisi seperti ini, ya, dampaknya adalah industri perikanan kekurangan bahan baku Pak. Ya. Kemarin ketemu dengan beberapa pengusaha, mereka mengeluh, ya, Pak ini kami nggak punya barang, stok barang sangat berkurang, bahan baku untuk pengolahan di UP Pak, unit pengolahan ikan sangat jauh berkurang, sehingga juga pekerja juga banyak yang mungkin sementara diumumkan. Nah ini karena satu tadi Pak masih ada gelombang, ya, musim paceklik, agak lama sedikit. Kemudian yang kedua juga kapal-kapal juga tadi masih berkumpul di pelabuhan, belum bisa berangkat karena shippingnya belum keluar. Nah mudah-mudahan nanti insya Allah kalau kebijakan tadi penerbitan SKM bisa keluar, insya Allah ini bisa kembali normal lagi Pak, harapan kita. Ya. Atau April sudah bisa kembali. Ya. Dalam arus gelombang informasi, TWI jaga mutu profesi. Pak, itu ada pengaruhnya apa enggak Pak? Ketika mereka semula menggunakan jaring cantrang, kemudian sekarang menggunakan jaring tarik berkantong, itu dari segi hasil ada perubahan enggak? Pak, jaring cantrang ini kan memang sudah puluhan tahun Pak yang digunakan oleh masyarakat di Jawa Tengah. Nah kemudian mungkin dalam aplikasinya ya masih pro kontra Pak, pro kontra terkait dengan ukuran mata jaring, mesh size ya, ukuran mata jaring yang digunakan di bawah 1 inch. Yeah. Nah, ini sebenarnya sudah ada solusi Pak, sudah ada solusi dari Kementerian Perikanan dengan diterbitkannya Permen KP 18/2021, cantrang dilarang, tetapi ada penggantinya Pak, jaring tarik berkantong. Mesh size-nya ukuran mata jaring 2 inci Pak, diperbesar 2 inci sehingga ikan-ikan yang kecil tetap bisa lolos Pak. Jadi tidak semua 2 inci. Kemudian juga tali selambar juga yang tadinya 1.800 meter sekarang menjadi separuhnya hanya 900 meter per sisi, dan tali di atas sudah 60 meter. Dari segi teknis teman-teman lain menerima Pak. Ya. Karena begini Pak Bambang, ini hanya berubah di alat tangkapnya saja. Ya. Tetapi kapal, konstruksi mesin, konstruksi hauler dan lain sebagainya tetap. Nah, kalau dilarang sama sekali menggunakan alat tangkap yang lain, tentu perlu biaya kos yang tidak sedikit untuk merombak alat tangkap maupun kapalnya. Ini ada kebijakan dari cantrang dan jaring tarik berkantong yang diganti hanya jaringnya saja Pak. Kantong yang paling belakang saja dirubah mesh size atau ukuran mata jaringnya dan tali selambarnya. Ini sudah ada win-win solution sehingga semua bisa berjalan Pak. Ya. Nah, artinya dari segi hasil, Pak, dari segi pendapatan itu kira-kira ada perubahan apa tidak, Pak? Kajian tentang jaring tarik berkantong memang belum, Pak, belum ada. Ya, jadi jujur saja selama ini kalau pakai cantrang efektif, Pak, efektif pendapatan. Karena ketika cantrang dilarang, dampak terbesar ada pada industri surimi. Jawa Tengah, Pak, surimi ini nomor 2 Pak untuk ekspor. Ya. Ekspor surimi itu daging lumatan ikan, Pak. Jadi ikan-ikan yang ini itu diproses ada mesin tertentu sehingga menjadi bahan baku separuh jadi Pak. Ini bisa menjadi bakso ikan, nugget dan lain sebagainya. Jadi juga ada nilai ekspornya Pak. Dan cukup ya di
nomor 2 setelah rajungan. Ya. Nah, ketika cantrang dilarang, stop semua dengan Permen KP Bu Susi nomor 2 tahun 2015, industri selimi banyak yang belum ditata, banyak yang tutup juga, kolaps. Nah, oleh karena itu sekarang dengan jalan karir berkantong mungkin ada perbedaan Pak, tapi tetap bisa jalan Pak, nelayan bisa jalan, industri juga bisa jalan. Dengan ukuran ikan yang mungkin lebih wajar tertangkap karena size tadi saya katakan yang semula di bawah 1 ini menjadi 2 inch. Ini sudah ramah lingkungan ibarat di atas 2 inch. Baik Pak, jadi kelihatannya akan ada perubahan Pak. Jadi untuk nelayan mungkin penghasilannya akan turun gitu ya. Tapi saya kemarin juga dapat informasi kalau bisa dapat jenis cumi katanya, cumi itu masih menguntungkan, masih mahal untuk nelayan. Pak, ya, saya juga kaget juga Pak. Tantangan juga bisa dapat cumi Pak. Ini kan harga cumi bagus ya Pak, masih di angka 110 ya, dan kondisi beku ya. Kalau yang biasa sekitar 50 sampai 60.000 per kilo. Ini kalau cumi harga masih bagus Pak, dan ini yang bisa mengontrol bisa menutup kos operasional untuk dari trek berkantong ini. Kita tunggu juga Pak nanti Pak setelah mereka berlayar hasilnya seperti apa, karena kajian terhadap dari trek berkantong sudah belum ada, sehingga kita tunggu nanti hasil seperti apa. Dalam arus gelombang informasi, TWI jaga mutu profesi. Baik Pak Fediwan, ini ada titipan pertanyaan dari Kebumen yang dulu pernah ditinjau oleh Bapak itu. Itu sampai sekarang katanya belum ada perubahan. Jadi mereka menunggu kapan itu breakwater itu diperbaiki katanya. Pak Bambang, begini Pak Bambang, saya sudah begini Pak Bambang. Datang ke BBWS Seraya Opak, Pak. Ketemu juga para pimpinan di sana, saya sampaikan persoalan breakwater di Kebumen yang sampai sekarang walaupun surat sudah sampai ke Pak Presiden ya, dan Pak Gubernur dan sebagainya ya, Pak HMSI Kebumen, Pak Joyo. Saya mencoba aktif ke BBWS Seraya Opak ya, di Jogja Pak. Mereka prinsipnya bisa, tetapi dengan syarat ini harus ada pengalihan aset dulu Pak. Breakwaternya yang punya mereka diserahkan ke mereka, ya, kemudian mereka baru bisa memperbaiki. Di sana kebetulan ada Pak breakwater yang dibangun oleh BBWS Seraya Opak, berseberangan dengan yang breakwater yang ada di tempat kami, itu untuk 400 meter saja Pak, itu 500 miliar Pak biayanya, karena memang luar biasa. Prinsipnya BBWS siap membantu untuk memperbaiki breakwater. Nah, untuk itu langkah kami, tentu kami lapor Pak ke Pak Sekda dan ke bagian aset di PKAD. Ini tolong bagaimana breakwater ini bisa diperbaiki. Nah, terkait dengan penganggaran ya, monggo mungkin dari pusat bisa membantu. Prinsipnya yang di daerah, para nelayan di Kebumen selamat Pak. Sudah 10 korban kalau tidak salah, runtuhan dari mulut breakwater ini, dan sampai sekarang memang belum. Saya pun juga sudah sampai di mulut itu Pak, dan mengerikan. Saya tidak berani, saya kembali lagi ke pelabuhan karena kondisinya pada waktu gelombang cukup tinggi. Saya akan coba Pak, tetap ini PR bagi kami, tetap prioritas Pak. Pak Bambang, tahun ini tahun 2022 kami dapat DAK Pak 35 miliar, tapi di Rembang Pak. Dan ternyata untuk men-switch tidak bisa. Bapenas sudah ada alokasi. Tentunya perlu upaya lain. Tetap saya akan sampaikan ke Pak Sekda, ataupun juga mungkin nanti pada kementerian, ataupun dengan cara lain Pak, mungkin berkomunikasi dengan kementerian pusat. Saya akan mengupayakan agar breakwater ini bisa diperbaiki. Pernah saya ketemu dengan salah teman Pak, saya sampaikan saya butuh sekitar 3,2 M.
Ya. Wah, terlalu kecil segitu Pak. Ini harusnya kalau untuk di proyek-proyek yang besar memang anggaran untuk deep water di laut khususnya Pak, ya paling tidak di angka 30-40 miliar. Ya. Saya benar, karena kemarin kami mengadakan DED, saya mendapatkan laporan DED di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Pak, di Kabupaten Pekalongan. Itu saja untuk membangun yang nggak sampai 500 meter, sekitar 46 miliar Pak, itu untuk membangun di sana itu. Ya. Jadi kalau pantai utara, pantai selatan jauh lebih besar, lebih mahal. Iya, karena gelombangnya juga lebih besar, laut juga lebih dalam, sehingga kos persatuan juga lebih tinggi. Sehingga ya saya wajar Pak kalau untuk di Pantura dengan angka 46-50 miliar itu untuk di kuartal 400 meter, 500 meter juga itu masuk akal. Kalau kita lihat di pantai selatan 400 meter bisa 500 kan, itu luar biasa. Kita usahakan Pak nanti Pak untuk yang di Pemunding. Baik, terima kasih sekali informasinya Bapak Insinyur Vendiawan Tiskiantoro, MSc, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini semua menjadi usaha kita bersama untuk memperbaiki usaha perikanan laut, ya. Karena ini salah satu sumber nafkah dari masyarakat kita, terutama yang ada di masyarakat pantai, baik di utara maupun di selatan. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat bekerja, sukses terus. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bambang.